sudah terlihat dengan jelas sejak dari sebelah kiri memanjang dia sampai ke sebelah kanan, kurang lebih panjangnya 7-8 km. Gunung inilah yang disebut dengan Gunung Surga atau Gunung Uhud. Kemudian Bapak Ibu, di sebelah sana tadi sudah kita terangkan bahwasanya di sana ada satu bukit kecil yang ada banyak orang naik di atasnya. Itulah yang disebutkan dengan Jabal Rumat, tempat Rasulullah letakkan 50 tentara pemanah di situ. Kemudian Bapak Ibu, kita teruskan cerita yang tadi sempat terputus Bapak Ibu ya. Bahwasanya ketika Rasulullah SAW berangkat daripada Masjid Nabawi menuju ke tempat ini, menuju ke Jabal Uhud ini, setibanya di satu tempat di pertengahan antara Masjid Nabawi dengan Jabal Uhud ini ada namanya Masjid Dira. Disitulah Rasulullah memilih dan memilah pasukan. Siapa-siapa saja yang tidak boleh ikut berperang, orang-orang tua yang sudah tidak layak untuk ikut berperang, walaupun mereka kuat semangat untuk ikut berperang, Rasulullah halau tidak boleh ikut berperang. Anak-anak kecil yang walau bagaimanapun dia pandai memainkan pedang, dia pandai menggunakan anak panah, akan tetapi dia usianya masih kecil, Rasulullah halau dia tidak boleh ikut berperang. Sehingga kemudian tersisa hanya 1.000 orang. Dari 1.000 orang ini Bapak Ibu terdapat 300 kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya dia menginginkan peperangan itu terjadi di dalam benteng Madinah, dan dia sama sekali tidak menginginkan peperangan terjadi di luarnya benteng Madinah. Oleh karena itu tidak terjadi kesepakatan antara Abdullah bin Ubay bin Salul dengan Rasulullah. Pada akhirnya dia kembali ke Madinah menarik pasukannya sebanyak 300 orang sehingga tersisa hanya 700 orang. Kemudian Rasulullah tiba di tempat ini, Rasulullah letakkan 50 tentara pemanah di sana dan berpesan jangan pernah kalian tinggalkan bukit ini baik kita dalam keadaan menang atau dalam keadaan kalah. Kemudian sisanya Rasulullah letakkan 650 orang di tenda itu, Bu. Itu ada tenda itu kan, ada kemah. Itu tempat sabil. Iya. Nanti jamaah ada yang mau ambil sabil boleh datang ke sana. Sabil apa tuh? Roti, air dengan teh. Oh, sabil, roti, air dan teh. Iya. Ada bebek. Situ, ya. Di tenda itu Rasulullah letakkan 650 orang. Kemudian orang-orang Quraisy datang dari arah kota Mekah dengan 3.000 pasukan. Mereka juga menggunakan strategi membagi pasukan mereka menjadi tiga bagian. Mereka letakkan di sayap kanan Khalid bin Walid bersama dengan 100 tentara berkuda. Kemudian mereka letakkan juga di sayap kiri mereka Ikrimah, anaknya Abu Jahal dengan 100 tentara berkuda. Kemudian dua sayap ini dia tidak ikut berperang, dia hanya standby memantau keadaan dan situasi yang ada di area Uhud. Kemudian sisanya 2.800 orang mereka letakkan langsung berhadapan dengan kaum muslimin di tenda itu, di kemah itu. Kemudian Bapak Ibu terjadilah perang Uhud di bagian pertama. Setelah mereka orang-orang Quraisy datang menyerang, maka pasukan tentara pemanah yang ada di atas, yang mana posisi mereka sangat strategis untuk menyerang, langsung melancarkan anak panah sehingga menghancurkan pertahanan dan semangat mereka untuk berperang karena posisi mereka berada di atas. Kalaulah mungkin bahasa kita sekarang Bapak Ibu, kalau kita posisi kita berada di atas sedangkan kita menggunakan pistol kalau zaman sekarang kan tinggal tembak yang di bawah. Di bawah nggak berani, tidak bisa membalas dia karena tidak sampai anak panah mereka ke atas. Oleh karena kemenangan posisi tadi sehingga pada perang Uhud bagian pertama kaum muslimin memenangkan peperangan itu dengan sangat mudahnya karena ada pasukan Jabal Rumat. Kemudian orang-orang Quraisy lari mereka ke arah kota Mekah. Kocar-kacir sudah pertahanan mereka tinggalkan harta benda mereka tinggalkan semua perbendaharaan mereka di situ sehingga dikejarlah oleh kaum muslimin yang berjumlah 650 orang tadi mengejar ke arah kota Mekah. Kemudian Bapak Ibu, di atas tentara Jabal Rumat yang 50 orang tadi melihat keadaan dan situasi di sekeliling Jabal Rumat, di sekeliling Jabal Rumat sudah selesai peperangan. Mereka menganggap dan mengira bahwasanya peperangan sudah selesai. Mereka melupakan pesan Rasulullah, jangan kalian tinggalkan bukit ini baik dalam keadaan menang atau dalam keadaan kalah. Sehingga kemudian harta benda yang berserakan di depan mereka yang kita kenal dengan nama ghanimah, harta rampasan perang, menyilaukan mereka, melupakan pesan Rasulullah kepada mereka. Sehingga mereka turun 43 orang. 43 orang mereka turun ke bawah, mereka abaikan pesan Rasulullah, mereka kumpulkan ghanimah tadi. Mereka kumpulkan ghanimah membantu pasukan yang lain.
Sehingga hanya tersisa 7 orang saja di atas Jabal Rumat, termasuk diantaranya adalah pemegang bendera Rasulullah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kemudian Khalid bin Walid, kita tahu lah kan, siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid, panglima besar kaum muslimin. Tapi masa itu dia masih kafir, masih belum masuk Islam. Khalid bin Walid dan Ikrimah tadi di sayap kiri melihat keadaan itu, melihat peluang itu, bahwasanya Jabal Rumat yang menjadi kekuatan utama kaum muslimin sudah ditinggalkan. Hanya ada 7 orang saja di situ. Maka langsung Khalid bin Walid tadi langsung memutar arah dan langsung menyerang ke Jabal Rumat dengan 1 kali serangan, sehingga kemudian semua yang ada di Jabal Rumat itu dibunuh oleh Khalid bin Walid bersama dengan tentara berkuda mereka. Yang menjadi incaran pertama mereka adalah pemegang bendera. Karena zaman dulu Bapak Ibu, kalah dan menangnya satu peperangan apabila bendera di antara mereka masih tegak berdiri. Sehingga Sayyidina Mus'ab bin Umair yang menjadi pemegang bendera itulah yang menjadi incaran pertama. Dipegang dengan tangan kirinya itu bendera, kemudian dipegang dengan tangan kanannya, berperang dengan tangan kanannya, sehingga kemudian terpotonglah, terlepaslah tangan kiri Sayyidina Mus'ab bin Umair. Jatuh itu bendera Bapak Ibu. Tidak membiarkan bendera Rasulullah jatuh, lalu dibuanglah itu pedang dan diambil dengan tangan kanannya itu bendera, dipertahankan agar supaya bendera ini tetap tegak berdiri, lalu kemudian terpotong jugalah tangan kanan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Terjatuh yang kedua kalinya itu bendera. Kemudian dirangkul itu bendera dengan kekuatan yang masih tersisa, sehingga kemudian Sayyidina Mus'ab bin Umair ditusuk dan tumbang bersamaan dengan bendera Rasulullah yang dia pertahankan. Setelah bendera Rasulullah terjatuh Bapak Ibu, maka mereka orang-orang Quraisy yang pertama kali mereka lakukan adalah menegakkan bendera mereka sendiri. Mereka kibarkan bendera mereka sendiri di atas Jabal Rumat. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang-orang Quraisy tadi yang mereka sudah lari ke arah kota Makkah, berapa tadi? 2.800 orang mereka yang sudah lari ke Makkah. Mereka melihat dari kejauhan samar-samar itu bendera kita sudah tegak di Jabal Rumat. Bermakna Khalid dan Ikrimah sudah berhasil menguasai Jabal Rumat. Kemudian mereka kembali lagi Bapak Ibu. Mereka yang sudah lari ke Mekah, mereka kembali lagi ke Uhud. Kemudian yang 200 orang yang sudah berhasil menguasai Jabal Rumat tadi, mereka turun ke bawah dan mengikuti ataupun menyerang, mengejar kaum muslimin yang ada di depan. Maka posisinya sekarang Bapak Ibu, kaum muslimin berada di tengah-tengah antara pasukan Quraisy yang kembali lagi dan pasukan Quraisy yang turun dari Jabal Rumat. Sehingga kemudian terjadilah apa yang terjadi, yaitu kekalahan di perang Uhud bagian kedua. Sehingga terbunuh di perang itu Bapak Ibu Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari semuanya menghadap ke kubur. Nah itu sebelah kanan tuh, sebelah kanan. Ali ba'dina akhirnya ya Bu.